birokrasi kampus yang tujuannya hanya untuk legalitas demi akreditasi. Orang banyak melihat itu. Bagaimana Bung menjadikan DPM ini meyakinkan publik bahwa, contohnya misalnya Bung sendiri ketua DPM, bahwa lembaga yang Bung ketuai sendiri betul-betul murni sebagai fungsi kontrol di kampus? Jadi terkait dengan apa ya, bagaimana kemudian menunjukkan kita dengan beserta dengan fungsinya, saya rasa hal yang paling urgent atau hal yang paling apa ya, yang paling substansial dalam hal ini adalah bagaimana kemudian menjalankan sesuai dengan koridor yang ada, menjalankan sesuai dengan tugas, artinya menjalankan sesuai tanggung jawab dan tugas yang diberikan kepada kita, begitu kan. Oke, jadi tapi selama ini sering dapat tekanan selama menjabat sebagai ketua. Berbicara soal tekanan, sebenarnya dalam posisi apa ya? Ini tekanan, saya bertanya tentang tekanan ini dari dua faktor ini, faktor internal di birokrasi kampus dan faktor eksternal dari keluarga. Kapan selesai sibuk urus lembagamu? Oke. Ya itu pasti mutlak lah dirasakan semua mahasiswa, apalagi dalam kondisi mengorbankan akademik demi organisasi. Itu pasti, atau menurut saya itu mutlak untuk kemudian diterima sebagai konsekuensi. Tapi bagaimana Bu memberikan solusi terhadap orang-orang yang mengalami hal serupa? Minimal meyakinkan birokrasi bahwa saya ini berdaulat, atau dan yang kedua meyakinkan faktor eksternal yaitu keluarga bahwa apa yang saya lakukan ini adalah baik dan demi kebaikan bersama. Jadi saya rasa orang tua selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Nah, berbicara tentang support, alhamdulillah sekarang waktu sementara menjabat sebagai ketua di himpunan kemarin, pola pikir orang tua saya itu perlahan apa ya, mengimbangi dengan apa yang menjadi tujuan saya. Tentunya ada dorongan, ada dukungan secara penuh untuk itu. Tapi sebelumnya itu belum, itu atau bisa dikatakan itu tidak ada sama sekali apa ya, tidak ada sama sekali dorongan, tidak ada dukungan, karena mungkin karena pengetahuan orang tua dulu atau kultur cara berpikir orang tua dulu kan menganggap bahwa mahasiswa itu sama dengan kondisinya bahwa hedonis lah. Tapi dalam hal pengembangan diri kan selagi itu baik dan bisa membanggakan orang tua, ya saya rasa itu orang tua sangat mensupport. Ya, karena jujur banyak teman-teman saya sendiri yang masih kuliah itu banyak orang tuanya yang tidak mengizinkan anaknya berorganisasi. Ya. Karena dengan alasan-alasan itu tadi, lama baru selesai, si kuliahmu nanti berantakan. Ya kan, cara berpikir orang tua kan beda kan. Ya. Artinya kan umumnya orang tua mengkuliahkan kita atau bagaimana kita dikuliahkan karena satu, karena gelar ya, betul. Karena titel. Nah, mungkin hal itu perlu disadarkan dengan ataukah kita perlu imbangi dengan sedikit apa ya, sedikit motivasi ataukah bagaimana cara kita meyakinkan untuk orang tua bahwa kalau sekedar kuliah dan selesai itu semua mahasiswa bisa, tapi berpikir bagaimana kemudian kita selesai dengan waktu yang tepat, artinya ditunjang oleh segi pengetahuan ataupun jam terbang yang kita dapatkan, itu saya rasa orang tua perlu pahami hal tersebut. Nah, begini Pak, terkait dengan posisi Bung sebagai ketua DPM, bagaimana sih Bung melihat pergerakan mahasiswa akhir-akhir ini umumnya di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Sinjai? Dengan maraknya kebijakan-kebijakan yang pro kontra menghasilkan ketimpangan dalam tatanan kehidupan sosial. Banyak orang bilang gerakan mahasiswa redup, mulai menurun, ditambah dengan COVID. Bagaimana Bung melihat itu? Apa ya? Jadi
saya berbicara Iya. perspektif saya, artinya saya menggunakan kacamata saya Iya. dalam menanggapi hal tersebut. Kalau menurut saya memang ada pembeda atau ada membedakan gerakan mahasiswa yang lalu atau senior-senior kita yang lalu dengan yang selalu mengaungkan sumpah mahasiswa. Itu berbeda dengan kondisi mahasiswa pada saat ini kalau menurut saya, karena mungkin saja saya selalu berpikir positif. Dan mungkin saja hal itu didasari oleh beberapa faktor. Contohnya kan pengembangan atau perkembangan teknologi yang pada saat ini mulai berkembang pesat, ditambah dengan kurangnya ruang-ruang diskusi yang kemudian diinisiasi oleh pimpinan lembaga kemahasiswaan itu sendiri dalam hal pengkajian isu misalnya. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Khususnya di Kabupaten Sinjai. Nah, berbicara tentang spesifiknya gerakan kemahasiswaan atau gerakan kemahasiswaan secara spesifik di Kabupaten Sinjai, saya rasa Padahal Sinjai ini kecil loh. Iya. Hanya 67 desa. Ya, 13 jadi saya selalu mengatakan bahwa Sinjai adalah daerah kecil, tapi untuk aktivitas dan nuansa politiknya itu cukup besar begitu kan. Oke, lanjut. Bagaimana Bung melihat kondisi politik di Kabupaten Sinjai? Jadi berbicara tentang politiknya, artinya kan ada politik yang sifatnya Jadi menanggapi hal politik itu, politik tidak selamanya negatif. Nah, dalam menanggapi persoalan politik di Sinjai saya lebih ke negatifnya begitu. Jadi Tidak sesuai dengan harapan. Iya, bingung juga sih. Singkat saja. Karena saya mengingat senior-senior saya kemarin, khususnya di dua kampus sekolah tinggi ilmu sosial politik dengan sekolah tinggi ilmu pertanian. Saya menganggap bahwa gerakan mahasiswa di Kabupaten Sinjai itu dulu itu dari kacamata saya mungkin. Dari bukti otentik yang kemudian saya lihat sendiri atau saya dengar sendiri dari senior-senior, saya menganggap bahwa kultur atau gerakan kemahasiswaan dulu di Kabupaten Sinjai itu tidak memandang golongan. Artinya aliansi memperjuangkan satu kepentingan, artinya kepentingan yang berpihak kepada rakyat misalnya. Tapi tidak tahu kenapa saya sering mendapat situasi di mana ada yang mengatasnamakan aliansi tapi sifatnya atau kata aliansinya hanya sebatas aliansi. Sekarang. Ya, kalau kacamata saya dengan apa yang saya lihat. Artinya pergerakan mahasiswa berubah. Ya, melemah sekarang. Ya, agak sedikit berubah. Nah, untuk faktor sendiri dan pengaruh sudah saya jelaskan tadi, mungkin karena itu secara umumnya. Nah, untuk menyadarkan hal itu ya khususnya Kabupaten Sinjai ya, bagaimana kemudian menggencarkan diskusi-diskusi publik, diskusi terkait dengan hal-hal yang kemudian marak dibicarakan sekarang. Mungkin itu. Apakah penyebab hal-hal semacam itu? Apakah memang di kampus sudah tidak ada semacam kajian begitu? Atau misalnya internal organisasi internal kampus ini memang sudah tidak terlalu produktif dalam pendiskusian atau misalnya penggalian isu-isu sosial yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Nah, hal berdasarkan pengalaman Bung ini. Artinya kan menanggapi soal gerakan kemahasiswaan di Kabupaten Sinjai, satu sisi yang sudah saya jelaskan tadi, tapi ada satu sisi yang menjadi menurut saya sisi positifnya. Karena dengan banyaknya kemudian lembaga-lembaga mahasiswaan eksternal yang masuk di Kabupaten Sinjai, tentunya sebagai wadah atau bagaimana kemudian mahasiswa Sinjai mengembangkan dirinya dengan organisasi-organisasi, itu sangat berpeluang karena mengingat bahwa dalam mengimbangi kondisi ataupun perkembangan teknologi pada saat ini itu harus disesuaikan dengan
harus disesuaikan dengan produktivitas ya, belajar. produktivitas mahasiswa, produktivitas kritis tentunya, dan menyadarkan kembali bagaimana sih itu seorang mahasiswa, bagaimana sumpah, apa sebenarnya yang menjadi sumpah mahasiswa, apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab mahasiswa secara umum gitu. Apalagi kan sekarang mahasiswa dibatasi 4 tahun tidak selesai kena cas, 7 tahun tidak selesai demo. Apakah itu juga berpengaruh terhadap jiwa kritis mahasiswa hari ini? Ya kan tergantung, kalau persoalan itu tergantung mahasiswa dalam hal prosesnya, tergantung mahasiswa bagaimana kemudian menanggapi hal tersebut, antara dia mau menyelesaikan akademik dengan melanjutkan proses di organisasi, khususnya dalam organisasi yang bergerak di bidang advokasi begitu kan. Khususnya Bung sendiri di DPM, apa langkah upaya Bung untuk tetap menjaga, merawat kebudayaan intelektual di internal Bung sendiri? Mungkin ada program kajian atau? Nah, berbicara tentang program kajian, waktu saya di Himasdap kemarin, kajian-kajian saya gencarkan, karena itu menjadi prioritas saya kemarin. Bagaimana kemudian saya menggencarkan kajian, khususnya kami dalam bidang ilmu kemarin di himpunan mahasiswa jurusan. Konsentrasi ilmu kami itu ya bergerak dalam perairan, jadi latar belakang konservasi bisa dikatakan seperti itu. Nah, berbicara tentang organisasi sekarang di Dewan Perwakilan Mahasiswa, nah kan ini adalah organisasi baru di kampus saya. Saya adalah generasi pertama dengan teman-teman 7 orang. Memimpin organisasi yang pertama kali dengan fungsi yang baru pertama kali saya dapatkan juga. Jadi yang menjadi prioritas saya kemarin itu adalah bagaimana kemudian membuat teman-teman pengurus paham akan organisasi ini dengan fungsi legislatifnya tentunya, dengan bagaimana kemudian saya membangun relasi baik itu dalam internal maupun dalam eksternal. Jadi berbicara tentang fungsi legislasi itu sendiri, mungkin teman-teman di Kabupaten Sinjai, khususnya di Universitas Muhammadiyah Sinjai, itu baru kali ini mempunyai legitimasi yang jelas, karena kemarin ada, cuman kan sebatas itu. Untuk sekarang baru jelas, sesuai dengan mungkin karena pedoman kemahasiswaan yang berubah sekarang, makanya berubah ya? Berubah. Jadi legitimasinya sekarang jelas. Ya. Jadi ini mungkin Bung bisa berbagi ke pemirsa terkait dengan apa sih kebiasaan Bung atau hobi Bung yang membawa Bung seperti ini menjadi ketua. Biasanya kan orang kalau mau berwawasan luas ya kebiasaannya membaca. Iya. Nah, Bung sendiri punya kebiasaan apa? Kalau saya sendiri Kak, saya tidak terlalu dalam pengembangan atau dalam segi menyerap pengetahuan, saya bukan tipe pembaca. Jadi saya mungkin bisa dikategorikan sebagai tipe pendengar atau listening. Di dalam hal ini saya lebih suka berdiskusi dengan teman-teman terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan, dan saya lebih banyak bergaul. Artinya dulu kan saya lebih banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak dalam dunia kemahasiswaan. Namun pada saat di dunia kemahasiswaan saya lebih suka atau melebur dengan teman-teman yang di lembaga kemahasiswaan, baik itu internal maupun eksternal, dan mencoba hal-hal baru dan memotivasi diri saya sendiri untuk kemudian bagaimana sih rasanya menjadi seorang pemimpin. Nah, alhasil sekarang saya bisa saya estafet Kak. Jadi 1920 saya di himpunan masih jurusan, 21 2022 saya di legislatif kampus. Itu yang menarik. Anda betul-betul melewati tangganya dari bawah berproses sampai di ketua DPM. Nah, apa impian terbesar Bung? Nah, berbicara tentang impian terbesar adalah mungkin untuk faktor berbicara di sisi keluarga. Ya kan saya sudah katakan tadi bahwa saya ini bukan dari bisa dikategorikan bukan terlahir dari keluarga yang berada. Makanya dengan hal itu yang memotivasi saya untuk kemudian terus melakukan pengembangan diri untuk memperbanyak pengetahuan begitu, dan memperbanyak jam terbang tentunya.
Untuk dalam segi pengembangan lembaga mahasiswaan ataukah teman-teman mahasiswa, bagaimana kemudian saya melakukan pengabdian, berjalan atau melaksanakan tugas sesuai dengan koridor yang ada. Tentunya niat untuk kemudian mengembalikan sumpah mahasiswa yang kemudian sering digaungkan oleh senior-senior pendahulu, itu yang kemudian bisa kami terapkan di Kabupaten Sinjai. Itu mungkin dalam segi tujuan, Ya. bagaimana tujuan. Oke. Terakhir, Bung, kepada pemirsa, apa harapan Anda terkait dengan kampus, demikian juga dengan mahasiswa hari ini, khususnya di Indonesia? Silakan. Jadi yang pertama kalau berbicara tentang saya sebagai posisi organisasi internal dan hubungannya kan tidak jauh dari kampus, pasti akan berkaitan dengan birokrasi kampus. Nah, bagaimana kemudian kita sebagai pimpinan organisasi eksternal, baik itu di badan eksekutif mahasiswa dan di legislatifnya, menjalankan fungsi dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi saya jelaskan bahwa ada dua yang kemudian menjadi tujuan kita. Yang pertama adalah bagaimana kemudian menjadi mitra pengembangan kampus dan mitra kritis. Artinya fungsi yang sama antara legislatif dan eksekutif adalah bagaimana kemudian menyalurkan aspirasi mahasiswa dan mementingkan aspirasi mahasiswa sesuai dengan apa kondisi yang terjadi di kampus tersebut. Dan jadi untuk kampus sendiri mungkin khususnya di Kabupaten Sinjai, bagaimana kemudian membuka ruang gerak demokrasi ataupun lebih welcome menerima aspirasi dari teman-teman, karena ya kita sadar sendiri bahwa dalam akreditasi kampus ya tergantung lembaga mahasiswanya. Harapannya ke mahasiswa secara menyeluruh. Jadi berbicara tentang harapan kepada teman-teman mahasiswa, artinya kita semua mempunyai jalan yang berbeda untuk mencapai tujuan. Nah, tergantung nyamannya kita untuk kemudian sampai pada tujuan tersebut yang ingin kita capai. Dalam sesungguhnya beban mahasiswa itu adalah hal yang berat. Itu yang paling penting. Jadi menjadi seorang mahasiswa dengan tanggung jawabnya itu bukan suatu hal yang mudah. Jadi dalam mencapai tujuan ada beberapa hal. Tergantung orang-orangnya masing-masing, dan tetap merawat produktivitas kritis tentunya untuk sampai dalam kajian tersebut ya. Mungkin itu adalah prosesnya, mungkin saya jelaskan. Masih ada yang ingin disampaikan ke publik? Nah, saya juga ini hari saya terakhir menjabat terakhir ya. Sejak dilantik dari? Sejak dilantik satu periode kemarin, artinya 1 tahun kemarin saya dilantik. Jadi ini hari berakhir. Sebenarnya ini hari adalah hari terakhir saya di mana kemudian menjabat sebagai perwakilan. Makanya tentunya kan ada regenerasi yang harus dilakukan. Makanya kami panggil untuk berbagi ya. kasih. Baik, saya pikir itulah untuk malam ini teman-temanku sekalian, terkait dengan bagaimana kehidupan mahasiswa di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sinjai. Kita telah berdiskusi bersama Ketua DPM UMSI Kabupaten Sinjai. Nah, terakhir terkait dengan apa yang disampaikan tadi, bahwa mahasiswa hari ini, pergerakan mahasiswa hari ini tidak bisa lepas dari sejarah. Sebagaimana dikatakan oleh Guts, bahwa orang yang tidak belajar sejarah 3000 tahun yang lalu adalah orang yang tidak menggunakan akalnya dengan baik. Untuk malam ini saya pikir cukup. Sekian, selamat malam. Terima kasih.